teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Ingin menyajikan suatu video pembelajaran mengenai model-model pembelajaran rumpun teori belajar sosial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan bertugas dalam menyampaikan materi pada video kali ini. Hai teman-teman, dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Novel sebagai moderator yang akan membimbing teman-teman dalam penjelasan kali ini. Nah, sekarang teman-teman, mari kita simak pemaparan materi dari saudari Mei Dwi yang akan menyajikan materi Partners in Learning. Mari kita simak videonya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 11, Mitra dalam Belajar atau Partners in Learning. Bab ini menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif, yaitu strategi belajar di mana siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui model ini, siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman satu kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif berangkat dari beberapa asumsi penting. Pertama, kerjasama dalam kelompok dapat membangun sinergi positif, artinya motivasi belajar siswa akan lebih tinggi dibandingkan jika mereka belajar secara individual atau saling bersaing. Kedua, setiap anggota kelompok belajar satu sama lain, sehingga semua siswa berpeluang mendapatkan bantuan, dukungan, dan pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, interaksi sosial di dalam kelompok membuat proses berpikir menjadi lebih kompleks dan hal ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Selain itu, bekerja sama juga membutuhkan rasa saling menghargai, memperkuat hubungan antar siswa, dan meningkatkan harga diri atau self-esteem. Dan yang terakhir, kemampuan untuk bekerja sama bukanlah bawaan, melainkan bisa dilatih melalui pengalaman dan pelatihan yang tepat. Penelitian oleh para ahli seperti David dan Roger Johnson, Robert Slavin, serta Solmo Saran menunjukkan hasil yang sangat konsisten. Mereka menemukan bahwa pembelajaran kooperatif tidak hanya meningkatkan penguasaan materi, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antar siswa dan membantu siswa berprestasi rendah memiliki citra diri yang lebih baik. Dengan kata lain, model ini tidak hanya membuat siswa lebih pintar, tetapi juga percaya diri dan lebih peduli terhadap orang lain. Untuk menerapkan pembelajaran kooperatif secara efektif, ada beberapa strategi praktis yang bisa digunakan oleh guru. Pertama, atur ukuran kelompok. Mulailah dari kelompok kecil, misalnya pasangan atau trio agar siswa terbiasa berinteraksi dan bekerja sama. Kedua, berikan pelatihan efisiensi kerjasama. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah number hits together dari Kagan, di mana setiap siswa diberi nomor harus siap menjawab pertanyaan. Dengan begitu, semua anggota merasa bertanggung jawab dan aktif. Ketiga, gunakan pembagian tugas seperti teknik jigsaw. Dalam metode ini, setiap siswa menjadi ahli pada satu bagian materi, lalu mengajarkannya kepada anggota lain di kelompoknya. Teknik ini membuat setiap siswa memiliki peran penting dalam keberhasilan tim. Dan yang terakhir, guru perlu membangun struktur tujuan kooperatif di mana seluruh anggota bekerja sama untuk mencapai hasil bersama, bukan bersaing antar kelompok. Penelitian membuktikan bahwa struktur kooperatif jauh lebih efektif daripada struktur kompetitif.
Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi dari saudari Nadia, yaitu materi tentang group investigation atau investigasi kelompok. Bagaimana materinya? Mari kita simak secara seksama. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bab 12 yang membahas tentang investigasi kelompok atau group investigation. Model ini termasuk satu model pembelajaran kooperatif yang berakar pada filosofi John Dewey. Dewey berpendapat bahwa sekolah seharusnya menjadi miniatur masyarakat demokratis, tempat siswa belajar berpikir, berdiskusi, dan menyelidiki persoalan secara aktif. Tujuan utama dari group investigation adalah menciptakan suasana kelas yang demokratis dan partisipasif. Siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga aktif menyelidiki masalah nyata di sekitar mereka. Pembelajaran dalam model ini berpusat pada proses kerjasama dan pembentukan pengetahuan secara sosial. Dengan begitu, siswa belajar berpikir kritis, berkomunikasi, serta membangun pemahaman bersama berdasarkan hasil penyelidikan mereka sendiri. Konsep utama model ini adalah menggabungkan interaksi sosial dengan penyelidikan akademik. Belajar tidak hanya soal menguasai materi, tetapi juga bagaimana siswa berinteraksi, mendengarkan pendapat teman, dan menghargai perbedaan. Melalui proses diskusi dan negosiasi, siswa belajar bertanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, ada 6 tahapan dalam group investigation. Pertama, siswa dihadapkan pada situasi yang membingungkan yang menimbulkan rasa ingin tahu. Kedua, mereka mengeksplorasi reaksi, saling bertukar pendapat dan ide. Ketiga, merumuskan tugas dan mengorganisasi diri, menentukan masalah serta peran-peran masing-masing anggota. Keempat, melakukan studi mandiri dan kelompok, mengumpulkan data dan informasi. Kelima, menganalisis kemajuan dan proses, meninjau hasil kerja serta evaluasi kelompok. Dan yang terakhir, mengulang aktivitas jika muncul masalah baru dari hasil penyelidikan sebelumnya. Tahapan ini menunjukkan bahwa belajar bersifat aktif, reflektif, dan terus berkembang. Dalam model ini, guru berperan sebagai konselor dan fasilitator, bukan pusat informasi. Guru membantu siswa merencanakan penyelidikan, menjaga dinamika diskusi, dan menuntun mereka merefleksikan makna pengalaman belajarnya. Guru tidak memberi jawaban langsung, tapi mendorong siswa menemukan solusi melalui kerjasama dan berpikir kritis. Group investigation bukan hanya strategi belajar bersama, tetapi cara membangun kelas yang demokratis, aktif, dan bermakna. Modal ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, serta menghargai pendapat orang lain. Melalui penyelidikan kelompok, siswa belajar menjadi pembelajar yang mandiri, sekaligus warga yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Baik teman-teman, mari kita simak materi selanjutnya dari rekan saya, Raihan Najib, dengan judul Role Playing. Mari kita simak secara seksama. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Najib. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkait model pembelajaran role playing atau bahasa Indonesianya bermain peran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran role playing itu? Model pembelajaran role playing ialah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Fanny dan George Settle pada tahun 1967, yang dimana menekankan siswa mempelajari dan mengeksplorasi masalah hubungan antar manusia dengan memerankan situasi masalah tertentu, yang nantinya siswa akan mendiskusikan hasil perannya tersebut agar siswa memahami perasaan, sikap, nilai, dan strategi pemecahan masalah. Baik, pernahkah teman-teman mencari cara agar siswa benar-benar memahami perasaan dan nilai sosial yang ada pada diri mereka sendiri? Misalnya, melalui experience atau pengalaman langsung. Nah, dalam model pembelajaran role playing ini, siswa memerankan situasi sosial tertentu, yang dimana siswa akan menganalisis tindakan dan perasaan yang muncul
Lalu tujuannya buat apa? Tujuannya bukan sekedar pemain saja, tetapi untuk membantu siswa dalam menemukan makna pribadi dalam interaksi sosialnya. Baik, lalu mengapa role playing itu sangat penting? Karena model pembelajaran ini menekankan siswa agar belajar melalui pengalamannya. Tentunya sangat relevan dengan kurikulum Merdeka ya. Di model pembelajaran role playing ini, siswa belajar dari situasi secara nyata langsung di kelas dengan kutipannya seperti ini, the here and now. Di model pembelajaran ini, siswa tidak hanya membicarakan masalah, tetapi juga langsung mempraktekannya dan mengalaminya secara langsung agar memberikan kesan emosional ke diri siswa masing-masing. Oke, menurut Penny dan George Settle, proses role playing itu sendiri terdiri dari 9 langkah. Kita bagi dulu menjadi 3 tahap, yakni tahap persiapan, inti, dan akhir. Kita mulai dari yang pertama dulu, yakni tahap persiapan, yakni ada fase pemanasan kelompok atau biasa disebut warm up the group, yang dimana siswa akan diperkenalkan dengan masalah yang ada, lalu siswa akan mengidentifikasi masalah tersebut agar jelas. Setelah itu siswa akan menafsirkan masalah tersebut dalam bentuk cerita lalu membaginya dalam beberapa peran yang nantinya akan dimainkan oleh siswa tersebut. Masuk fase yang kedua, yakni pilih partisipan atau biasa disebut select participants, yang dimana fase ini siswa menganalisis perannya lalu membagi perannya tersebut kepada teman-temannya. Lanjut fase yang ketiga, yakni memilih latar atau biasa disebut select stage, yang dimana siswa menentukan garis aksinya lalu dinyatakan kembali perannya tersebut agar masuk ke dalam situasi masalah yang nyata. Lalu masuk fase yang keempat, yakni menyiapkan pengamat atau biasa disebut dengan prepare the observers. Di fase ini siswa diberi tugas untuk mengamati atau melakukan observasi. Baik, lanjut ketika siswa sudah selesai melakukan persiapan, kita masuk tahap inti, yang dimana dibagi menjadi 2 fase, yakni fase mengesahkan atau biasa disebut dengan enact. Lalu ada fase yang kedua, yakni fase evaluasi dan diskusi atau biasa disebut dengan discuss and evaluate. Fase yang kelima, yakni ada fase mengesahkan atau enact, yang dimana fase ini siswa memerankan perannya yang nantinya siswa tersebut akan berakting secara spontan. Lalu masuk yang fase yang keenam, yakni fase evaluasi dan diskusi atau biasa disebut dengan discuss and evaluate. Di fase ini siswa akan membahas apa yang terjadi dan bagaimana perasaan mereka yang nantinya siswa tersebut akan memerankan ulang perannya tersebut untuk mencoba dan menemukan solusi yang baru, yang nantinya di akhir pembahasannya tersebut siswa akan berdiskusi serta mengevaluasi kembali. Baik, lanjut kita masuk ke tahap yang terakhir, yang dimana dibagi menjadi 3 fase, yakni fase mengesahkan kembali atau reenact, lalu ada fase diskusi dan evaluasi atau bisa disebut dengan discuss and evaluate, lalu ada yang fase yang terakhir, yakni fase berbagi pengalaman dan generalisasi atau biasa disebut dengan share experience and generalize. Baik, kita mulai dari fase yang ke-7, yakni fase mengesahkan kembali atau biasa disebut dengan reenact. Yaitu di fase ini siswa akan memerankan ulang perannya, lalu siswa akan mencoba membuat saran untuk langkah selanjutnya. Kalau diibaratkan itu seperti membuat alternatif jalan. Lalu masuk ke fase ke-8, yaitu fase diskusi dan evaluasi atau bisa disebut dengan discuss and evaluate. Yaitu di fase ini siswa akan mencoba ulang seperti fase ke-6 tadi, yakni fase diskusi dan evaluasi kembali. Lalu masuk fase ke-9, yakni fase berbagi pengalaman dan generalisasi atau bisa disebut dengan share experience and generalize. Yaitu di fase ini siswa mulai berbagi pengalaman dan mulai mengeneralisasi sebuah masalah kepada guru dan teman-temannya. Lalu peran guru di sini ialah membantu siswa untuk menghubungkan atau mengkorelasikan pengalaman peran mereka dengan dunia nyata agar mereka bisa menarik kesimpulan secara umum tentang perilaku sosial dan solusi masalah. Baik, setelah saya menjelaskan materi terkait model belajar role playing, saya bisa menarik kesimpulan bahwa model role playing adalah model pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran sosial dan emosional siswa melalui pengalaman langsung dalam interaksi manusia, yakni dengan cara memerankan situasi sosial tersebut yang nantinya siswa akan belajar mengenali nilai, perasaan, dan makna pribadi dalam dunia sosialnya sendiri, serta mengembangkan empati dan kemampuan
memecahkan masalah. Maka dari itu model pembelajaran role playing ini bukan sekedar bermain saja ya teman-teman, tetapi sebuah cara mendalam untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia sosial kita. Sekian dari saya, Muhammad Rena Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, telah sampailah kita pada materi yang terakhir dari saudara Nadito Ananda Putra dengan judul materi Non-Directive Teaching. Mari kita simak secara seksama. Halo semuanya, selamat datang dalam pembahasan chapter 14 dari buku Model of Teaching karya Bruce Jones, Marshall dan Emily Colhoun. Pada bab ini kita akan membahas salah satu pendekatan yang menempatkan siswa benar-benar di pusat pembelajaran, yaitu non-directive teaching. Model ini berakar dari pemikiran Carl Rogers, seorang tokoh psikologi humanistik yang percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan memahami dirinya sendiri. Melalui pendekatan yang lembut dan penuh empati, non-directive teaching membantu siswa mengenali perasaan, memahami pengalaman, dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana model ini bekerja, mulai dari orientasi, struktur model, hingga penerapannya di kelas. Model non-directive teaching berfokus pada manusia sebagai pusat dari proses pendidikan. Guru dalam model ini bukan sosok pengendali, melainkan fasilitator yang membantu siswa menemukan arah dan makna belajarnya sendiri. Lingkungan belajar diciptakan agar siswa merasa diterima, bebas berekspresi, dan tidak takut melakukan kesalahan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu memahami diri mereka sendiri, baik secara emosional maupun intelektual. Guru yang berperan dengan empati, penerimaan, dan rasa percaya akan membantu siswa membuka diri belajar, mengenali perasaan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Dengan demikian, belajar tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tapi juga pertumbuhan kepribadian dan kematangan emosional. Dalam penerapannya, non-directive teaching mengikuti 5 tahap yang diadaptasi dari proses konseling Carl Rogers. Tahap pertama adalah mengidentifikasikan situasi bantuan di mana guru dan siswa membangun rasa percaya dan tujuan bersama. Kedua, siswa mengeksplorasi masalah dan perasaan yang dihadapinya. Ketiga, guru membantu siswa menemukan wawasan baru tentang dirinya. Terus keempat, siswa merencanakan tindakan yang akan diambil. Dan terakhir, tahap integrasi di mana siswa memadukan pengalaman barunya ke dalam kehidupan nyata. Sepanjang proses ini, guru tidak memasakkan solusi, melainkan mendengarkan secara reflektif, menunjukkan empati, dan memberi ruang bagi siswa untuk tumbuh. Hasil akhirnya adalah kesadaran diri yang lebih dalam dan kemampuan untuk mengarahkan hidupnya dengan lebih bijak. Model ini dapat di berbagai situasi belajar, baik siswa menghadapi kesulitan akademik, konflik sosial, maupun masalah pribadi. Guru dapat menggunakan pendekatan non-direktif untuk membantu siswa kehilangan motivasi, merasa cemas, atau bingung dengan pilihannya. Dalam percakapan yang penuh empati, guru tidak menghakimi atau memberi label, tetapi mendengarkan dan membantu siswa memahami perasaannya sendiri. Pendekatan ini juga bermanfaat dalam menjaga suasana kelas yang sehat dan sportif. Ketika siswa merasa didengar dan dihargai, mereka lebih mudah fokus, lebih berani bertanya, dan lebih aktif berpartisipasi. Dengan demikian, non-directive teaching tidak hanya memperbaiki hubungan antar individu, tetapi juga membangun budaya belajar yang manusiawi dan berimbang. Modal non-directive teaching mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi menumbuhkan manusia yang sadar akan dirinya. Melalui hubungan yang empatik antara guru dan siswa, proses belajar menjadi ruang refleksi dan pertumbuhan pribadi. Siswa belajar mengenal dirinya, memahami emosinya, dan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Sementara guru belajar untuk sebagai pendengar yang tulus dan pembimbing yang memahami. Dengan cara ini,
Non-directive teaching membawa kita kembali pada hakikat pendidikan, membantu manusia menjadi manusia seutuhnya, berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadaran dan kasih. Nah teman-teman, telah selesai semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Maka mari kita lompat pada conclusion atau kesimpulan. Model-model rumpun belajar sosial merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada interaksi antar manusia sebagai inti dari proses belajar. Model ini berpijak pada asumsi bahwa pengetahuan dan sikap tidak hanya diperoleh melalui pengalaman individual, tetapi juga melalui hubungan sosial, kerjasama, dan komunikasi yang terjadi di dalam kelompok. Belajar dalam konteks sosial berarti peserta didik tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Nah teman-teman, berbagai model dalam rumpun belajar sosial seperti cooperative learning, role playing, group investigation, jigsaw, dan student team achievement division atau STAD memiliki tujuan utama untuk membangun kerjasama antara siswa dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kegiatan kolaboratif ini, siswa belajar untuk saling menghargai perbedaan, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyelesaikan masalah secara bersama. Selain itu teman-teman, proses belajar menjaga lebih kehidupan karena siswa berperan aktif, bukan sekedar penerima informasi pasif dari seorang guru. Penerapan model-model rumpun sosial juga membantu menciptakan suasana belajar yang demokratis, di mana setiap peserta dididik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan mengambil peran dalam kelompoknya. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menumbuhkan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik siswa. Nilai-nilai sosial seperti kerjasama, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi bagian yang terinternalisasi dalam diri peserta didik. Secara keseluruhan teman-teman, model-model rumpun belajar sosial memiliki peran strategis dalam membentuk pribadi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan sosial. Melalui pembelajaran yang berpusat pada interaksi sosial, peserta didik dilatih untuk menjadi individu yang mampu beradaptasi sesamanya, berkomunikasi efektif, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan model rumpun sosial menjadi sangat relevan dalam konteks pendidikan modern yang menekankan kolaborasi, empati, dan pembelajaran sepanjang hayat. Ya, nah teman-teman, telah sampailah kita di penghujung video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna pada kehidupan kawan-kawan sekalian. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.